Halo semuanya. Kita sama-sama tutup mata dan menyembah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembahmu dan mendekat kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kami rindukan Engkau, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Dwell in this place, working through us, hilang di tempat di hadiratmu. Shikiana maya namaya ralayana 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 maya ramu. Kami rindukan kuasa Roh Kudus. We long for you, oh Holy Spirit. Shikiara larana banana nayana mayana yaralayana yaralayana mayana yana mayana ma. Shakana mayana mayana yaralayana 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 base. Kau yang kami ingini, kehadiran Allah Roh Kudus, penuh
kami Tuhan, oh Roh Kudus di hidup. Amin. Selamat datang ya Roh Kudus, penuhi setiap kami rindu Engkau. Kami ingini pribadimu lebih lagi setiap hari semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau saat teduh, kami mau duduk diam mendengar Engkau, berbicaralah. Kami mengasihi Engkau, Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi. Kami mengasihi Engkau, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kakak mau ajak sama-sama kita baca firman Tuhan di Galatia Perjanjian Baru, pasal yang kelima. Pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Nanti bacanya bergantian ya. Dari yang ayat yang ke-16, itu nanti cowok dulu, boys. Terus selanjutnya yang ke ayat ke-17, itu yang girls, cewek-cewek. Siap ya? Nanti yang ayatnya ke-25 kita baca bersama-sama. Dimulai dari yang ayat yang ke-16 dulu ya. Kita baca yang boys. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Kita perhatikan di sini, perhatikan ya. Di ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hah? Kok gini ya? Kok seakan-akan ini ada dua pilihan ya Kak ya? Kok seakan-akan itu jika kita hidup di dalam roh, baiklah, ada kata baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Berarti ada dong Kak, orang-orang itu yang hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Jawabannya ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, hidup kita hendaklah dipimpin oleh roh. Ada loh anak-anak atau orang-orang yang di luar sana, itu cuman kalau orang bilang itu Kristen KTP, cuman jadi orang Kristen aja, ya Kristen, bahkan yang sudah dibaptis sekalipun, sudah dibaptis, sudah memberikan dirinya, tapi jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja, jadi anak-anak Tuhan yang oke, hidupku ya terserah aku, ya pokoknya aku sudah ke gereja, pokoknya ya aku kan baik, kan ya baik aja sama temanku. Ada loh. Kenapa sih kok kita itu sebagai manusia itu sebagai anak Allah, kita tuh harus dipimpin oleh roh, karena kita tahu. Kita coba lihat lagi ya di ayat yang ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain-lain hal. Kita sebagai manusia, kita kan hidup nih, ini daging nih, ini kan daging kita. Sebagai manusia, kita ini, daging kita ini, kalau kita tahu itu, ini tuh kita bisa sebut namanya itu sinful nature. Apa sih maksudnya sinful nature? Sebenarnya kita tuh hidup kita cenderung untuk kita tuh melakukan apa yang enggak Allah sukai, apa yang tidak Roh Kudus berkenan, apa yang kita Allah itu berkenan. Contoh seperti yang tadi,
percabulan, hawa nafsu, dan lain-lain hal. Jadi setiap kita itu punya hak, bukan punya hak ya, tapi setiap kita itu jadi anak-anak Tuhan itu kita tuh bisa punya apa ya? Kalau di sini tuh kita tuh perbuatan daging, ada yang namanya perbuatan daging, ada juga kita tuh hidup dipimpin oleh Roh. Kita bisa pilih, kita jadi anak-anak Tuhan itu mau yang mana? Mau yang menuruti keinginan daging atau atau kita tuh mau dipimpin oleh Roh Allah. Contoh nih, kita ada pernah tengkar sama teman kita atau saudara kita. Terus pernah nggak sih kita tuh dalam hati kita itu gini, ada di dalam hati kita tuh ada yang mendorong untuk kita tuh ayo, misalnya ayo Rainer, ayo say sorry, atau siapa, ayo Joshua say sorry, atau ayo Edward say sorry. That's Holy Spirit, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya kita untuk kita itu supaya kita tuh bisa berbuah-buah. Buahnya apa? Buah kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, dan lain hal. Kita bisa loh, percaya nggak percaya, ketika ada dorongan untuk kita tuh, ayo Rainer say sorry. Kita juga ada loh dalam hidupnya kita tuh, ketika kita ya ayo say sorry gitu ya. Tapi kita tuh bisa loh berpikir, enggak aku mau dendam aja. Enggak nanti lihat ya, anak ini bakal tak balas nanti suatu hari ya. Suatu hari di lain kesempatan gitu ya. Anak ini akan tak balas. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu memimpin hidupnya kita setiap hari. Dalam hal-hal kecil sekalipun, jangan abaikan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu dalam hal kecil seperti kayak tadi misalnya minta maaf, atau bahkan hal-hal kecil yang sekiranya kayak kak gak nyambung kak, misalnya disuruh Rainer habis bangun tidur tempat tidurnya dibersihin ya, tempat tidurnya dirapiin ya. Ketika ada dorongan seperti itu, percaya itu juga Roh Kudus loh. Itu juga yang akan mendatangkan damai sejahtera buat hidupnya kita. Percaya nggak percaya? Kakak juga mengalami hal itu dan kakak mau sharekan juga kepada kita semua supaya kita jadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita jadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berbuah-buah lebat. Apa aja sih buah-buahnya? Kita bisa tahu di sini, kita bisa lihat di ayat yang ke-22 bilang, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahkan juga dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pribadi Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Sekali lagi, seperti yang kakak tadi bilang, kalau Roh Kudus itu mengingatkan kita tuh hal-hal yang kecil. Seperti tadi say sorry atau apa. Itu pribadi Roh Kudus itu mengingatkan kita tuh dengan lembut. Ayo say sorry. Jangan abaikan Roh Kudus. Tapi ketika ada dorongan untuk, kak aku nggak tahu kak ini tuh aku atau apa ya kak, atau gimana ya kak, atau aku buat sendiri ya. Enggak, itu Roh Kudus. Ketika kita dipimpin di dalam kebenaran, hidup kita dipimpin dalam kebenaran, dan buahnya adalah kebenaran juga. That's Holy Spirit. Jangan abaikan Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus memimpin hidupnya kita untuk do something, kita belajar untuk taat ya. Kita belajar untuk mendengar Roh Kudus juga. Amin. Semuanya kakak mau berdoa buat kita semuanya. Kakak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Roh Kudus, tambahkan kepekaan buat setiap kami, sehingga kami boleh mendengar Engkau selalu setiap harinya. Di dalam hal-hal kecil sekalipun ya Tuhan, kami mau mendengar Engkau, kami mau taat. Allah Roh Kudus pimpin kami setiap harinya, dan kami mau selalu mengenal-Mu, kami mau selalu mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun kami ya, dari sejak masa kami muda ini sampai nanti kami dewasa. Tuntun kami nggak mau lepas dari Engkau, sebab Engkaulah sahabat setiap kami, Engkau sahabat setiap kami, dan Engkau yang selalu akan menuntun setiap kami. Kami mengasihi-Mu Allah Roh Kudus, kami cinta Engkau Allah Roh Kudus, Engkaulah sahabat sejati setiap kami, pimpin kami ya, pimpin kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Amin. Setiap kita pasti pernah ya mengalami tuntunan Roh Kudus di hati kita. Tadi Kak Rainer bilang misalnya disuruh say sorry padahal bukan kita yang salah, tapi kita mau belajar taat, maka hasilnya pun akan mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Setiap kalian pasti punya pengalaman. Tulis ya, pengalaman kalian dituntun Roh Kudus gimana? Baik itu yang kalian lakukan, terus hasilnya baik, atau kalian nyesel, aduh tahu gitu aku ikuti tuntunan Roh Kudus, ternyata hasilnya jadi jelek karena kita nggak mau taat sama Roh Kudus. Nah, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian singkat ya di kolom komen. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian dituntun Roh Kudus bagaimana ya. Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan berikutnya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.